Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 siswa kelas 4. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dengan Ibu Indah. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema satu, subtema 1 dan 2. Nah, kali ini Ibu akan mengajar apa? Ayo, Ibu akan membahas apa? Ya, Ibu akan membahas tema satu subtema 3 pembelajaran satu dan 2. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin tuh subtema satu dan 2? Ya, kalian belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu formasi, gerakan dasar, tari saman ya. Tari saman, maaf, bengong jempa ya, kemudian keberagaman ya, persatuan kesatuan, lalu alat indera, perambatan bunyi. Nah, masih ingat kan? Oke, kalau begitu kita capcus ke subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap? Sudah siap dong ya. Oke. Ya, anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu memiliki berbagai macam makanan khas dari berbagai daerah di Nusantara? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu dong ya. Oke, nih. Yang pertama ada nasi jamblang. Nah, nasi jamblang ini berasal dari mana? Iya, dari Cirebon. Kemudian sego pecil. Nah, sego pecil ini dari Madiun. Lalu nasi gudeg dari Yogyakarta dan pempek itu dari Palembang. Good job. Oke, nah anak-anak, kalian di sini ada teks bacaan dodol Betawi Mak Salmah. Nah, di sini Mak Salmah itu adalah seorang pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya, ya. Nah, Mak Salmah ini bekerja membuat dodol Betawi karena akan menyambut Dirgahayu DKI Jakarta. Tapi Mak Salmah ini tidak sendirian loh membuat dodol Betawi. Mak Salmah bekerja sama dengan ibu-ibu di sekitar rumahnya dalam membuat dodol Betawi. Bukan hanya ibu saja, tetapi laki-laki pun terlibat dalam pembuatan ini ya. Nah, pembuatan dodol Betawi ini tidak lama. Maksud ibu tidak sebentar, tapi ya lumayan lama ya, dari memakan waktu 8 sampai 12 jam. Nah, di sini Mas Salma bekerja sama ya. Selain bekerja sama membuat dodol Betawi ini, ternyata kerjasama tersebut dapat menjalin keakraban antar warga. Nah, sama mengenalkan dodol Betawi untuk melestarikan budaya. Pintar ya. Kemudian anak-anak, kalian masih ingat kan apa sih pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya, gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide pokok yang intinya membahas permasalahan di setiap paragraf ya. Oke, kemudian kalau gagasan pendukung itu adalah yang menjelaskan atau menguraikan permasalahan yang ada di gagasan pokok tersebut. Jadi dijelasin di gagasan pendukung. Oke. Nah, di sini Ibu punya contoh dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada satu paragraf. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi pekan budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai pekan kebudayaan Nusantara. Nah, dari teks bacaan tersebut kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya apa sih? Ternyata gagasan pokoknya itu adalah Bella dan ayahnya akan mengunjungi pekan budaya Nusantara. Nah, itu yang menjadi inti pembicaraannya. Kemudian, gagasan pendukungnya apa sih? Gagasan pendukungnya itu adalah pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Nah, Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, jadi di gagasan pendukung itu menjelaskan bahwa Bella dan ayahnya akan pergi ke budaya Nusantara. Oke, dapat dipahami ya? Nah, kalian masih ingat nggak kalau bunyi itu
memerlukan penghantar agar bisa terdengar. Masih ingat kan ya? Nah, dalam perambatannya bunyi ini ada tiga jenis benda, yaitu padat, gas atau udara, dan cair. Oke, masih ingat ya? Itu adalah perambatan bunyi. Nah, kemudian sifat-sifat bunyi itu ada dua. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua, bunyi dapat diserap. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan di slide selanjutnya. Siap-siap ya. Oke. Nih, pemantulan bunyi. Apa sih pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi adalah bunyi yang terjadi karena terkena benda-benda yang memiliki permukaan keras ya. Terjadi karena mengenai benda-benda yang memiliki permukaan keras. Oke, paham ya? Nah, anak-anak, contohnya apa saja sih benda-benda yang dapat memantulkan bunyi atau benda-benda yang memiliki permukaan keras? Oh, contohnya yang pertama ada batu, lalu ada dinding, ya, ada kayu, besi, kaca, dan juga apa? Seng bisa ya. Nah, sekarang penyerapan bunyi. Apa sih Bu penyerapan bunyi? Itu kok bunyi bisa diserap? Emang air? Oh, bisa anak-anak. Ya, penyerapan bunyi adalah penyerapan bunyi terjadi karena bunyi mengenai benda-benda yang memiliki permukaan lunak. Loh, permukaan lunak? Iya. Nih, contohnya benda yang menyerap bunyi. Yang pertama itu ada karpet. Kedua, ada kain, ya. Ada busa, kemudian karet gelang, karet ikat rambut ya, macam-macam lah pokoknya karet ya anak-anak ya. Kemudian ada kertas. Nah, jadi kalian paham kan yang membedakan pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, kalau pemantulan bunyi itu terjadi karena terkena benda-benda yang permukaannya keras. Ingat, itu pemantulan bunyi. Sedangkan penyerapan bunyi terjadi karena terkena benda-benda yang permukaannya lunak. Oke, jadi kalau keras mantul, kalau lunak menyerap ya. Ya anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh tentang makanan tradisional. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan rumah adat. Ya, karena Indonesia itu kan memiliki banyak provinsi. Jadi di setiap provinsinya itu pastilah memiliki rumah adat yang berbeda ya. Nah, di sini ada rumah kebaya, kayak baju ya, kebaya ya, tapi ini rumah. Nah, ternyata rumah kebaya ini berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada Baileo. Nah, rumah Baileo ini dari Maluku, dari provinsi Maluku. Ya, kemudian rumah Honai dari provinsi Papua, lalu rumah Joglo dari Jawa Tengah. Oke. Nah, kalian selain dari sini kalian juga bisa melihat berbagai macam rumah-rumah di buku kalian ya, ataupun di Google. Oke. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi hari ini ya, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa sih, Bu? Oke, kita lihat tugasnya. Nah, kalian kan sudah belajar tentang pengertian kerjasama, manfaatnya, dan contoh-contoh kerja sama. Kalian pun pernah bekerja sama kan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau rumah ya. Nah, Ibu punya tugas nih untuk kalian. Kalian menceritakan pengalaman kalian dalam bekerja sama. Bebas di lingkungan manapun, boleh di lingkungan sekolah, kelas, rumah, ataupun lingkungan masyarakat. Pokoknya pengalaman kalian dalam bekerja sama ya. Oke? Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.